Mendekati libur Lebaran, ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah mudik. Kata mudik sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mudik adalah kegiatan perantauan atau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang Lebaran. Ritual mudik ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi para perantau. Bisa berkumpul dengan keluarga besar adalah tujuan utama bermudik. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik selama masa Lebaran mengalami peningkatan. Penggunaan jalan tol dalam arus mudik dan arus balik Idul Fitri tahun 2019 meningkat. Terjadi peningkatan sebesar 63,5%, yaitu 451.104 kendaraan. Jumlah itu bila dikonversikan menjadi 1.643.345 orang. Jumlah pemudik pada musim mudik Lebaran tahun 2019 mencapai 23 juta orang. Namun, melihat kondisi saat ini, tengah pandemi COVID-19, ritual mudik hanya sebagai angan-angan belaka. Sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Jokowi, bahwa masyarakat Indonesia dilarang mudik. Larangan mudik oleh pemerintah diharapkan lebih efektif mengurangi potensi penularan COVID-19. Upaya ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang disebabkan virus corona baru. Berbagai peraturan mengenai larangan mudik sudah dirilis. Salah satunya pada pengendalian transportasi darat, laut, udara, dan perkereta-apian untuk mudik di tengah pandemi virus corona. Beberapa sanksi pun sudah disiapkan bagi pemudik yang nekat pulang kampung. Ganjar Pranowo juga meminta kepada seluruh warga Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintahan dengan tidak mudik. Peraturan larangan mudik ini pun juga dialami oleh Rizal, seorang pegawai di salah satu perusahaan di Semarang. Dirinya menyampaikan bahwa mudik memang sudah menjadi tradisi setiap tahun, namun tahun ini memang berbeda, karena dirinya tidak bisa kembali ke kampung halamannya karena memang harus mematuhi peraturan pemerintah. Dirinya juga menyampaikan bahwa seharusnya tahun ini menjadi momen mudik pertamanya bersama istrinya. Namun, hal itu harus ditunda terlebih dahulu. Kalau tahun ini kan ada wabah pandemi corona, dari gubernur kan juga sudah menyarankan untuk tidak mudik terlebih dahulu kalau sayang keluarga. Kalau justru gimana ya, kalau perasaan pribadi ingin pulang itu kan pasti ada. Tapi kan kalau mengingat kondisi seperti ini, ya mau nggak mau kan tetap lebih baik di sini dulu lah daripada nanti kan juga beresiko untuk orang rumah, perjalanan kan juga nggak ada yang tahu. Apalagi himbauan dari pemerintah kan juga udah nggak usah mudik dulu. Ya udahlah sementara tetap kemungkinan 85%-nya itu tahun ini nggak mudik. Jadi, selain yang dirasakan oleh Rizal, hal ini juga dirasakan oleh Dwi. Lebaran tahun ini sih saya memutuskan untuk nggak mudik, dikarenakan ada corona dan saya tidak ingin membawa penyakit ke keluarga saya. Selain Rizal dan Dwi, hal yang berat ini juga dirasakan oleh Anggun, Intan, dan juga Mul. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan.
Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan hati ini. Ya, kalau untuk pesan saya terhadap masyarakat khususnya di Indonesia ini, kalau sudah ditetapkan pemerintah untuk larangan mudik, itu bukan berarti kita itu dilarang selamanya, itu kan enggak. Karena memang benar-benar kondisi wabah pandemi virus COVID-19 ini kan memang benar-benar harus ditangani sampai selesai dulu. Jadi kan untuk itu, untuk keinginan mudik bersama keluarga itu sementara ditunda dulu.